teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi bab 1 dan bab 2, yang dimana materi di bab 1 terdiri dari pengertian bahasa, fungsi bahasa nasional dan negara, fungsi bahasa terkait teks atau wacana, bahasa Indonesia yang baik dan benar, ciri bahasa ilmu, dan variasi bahasa. Kemudian yang bab 2 terdiri dari materi jenis kata. Langsung saja materi yang pertama, pengertian bahasa akan dijelaskan oleh Zahga. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan yang didukung dengan sistem bunyi atau huruf. Ilmu bahasa yang mempelajari sistem bunyi disebut dengan fonologi, sedangkan ilmu bahasa yang mempelajari huruf disebut dengan grafologi. Berikutnya fungsi bahasa nasional dan negara yang akan dijelaskan oleh Raya. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi dua, yang pertama bahasa nasional dan yang kedua bahasa negara. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa sebagai bahasa nasional yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas Indonesia, yang ketiga sebagai elemen pemersatu masyarakat berbeda, dan sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, fungsi bahasa negara. Fungsi bahasa sebagai bahasa negara yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi dalam lembaga pendidikan, yang kedua sebagai bahasa resmi dalam perhubungan, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam pelaksanaan dan pembangunan, yang ketiga sebagai bahasa resmi pengembangan iptek. Terima kasih. Berikutnya materi fungsi bahasa terkait teks atau wacana yang akan dijelaskan oleh Bulan. Selanjutnya adalah fungsi bahasa berkaitan dengan teks. Fungsi bahasa berkaitan dengan teks ada 3. Yang pertama fungsi desional, yang kedua fungsi interpersonal, yang ketiga adalah fungsi tekstual. Pertama, fungsi desional. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan ide. Artinya, kita harus memikirkan ide yang akan kita sampaikan itu bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, fungsi interpersonal. Bahasa digunakan untuk berkomunikasi atau menyapa orang lain. Artinya, kita harus memerhatikan lawan bicara seperti gestur tubuh, mimik wajah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, fungsi tekstual. Bahwa bahasa jika ditata akan menghasilkan teks. Di sini kita perlu memikirkan rambu-rambu bahasa seperti contohnya kata benda, kata kerja, dan lainnya. Berikutnya bahasa Indonesia yang baik dan benar yang akan dijelaskan oleh Syafira. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi. Misalnya, jika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, maka gunakan bahasa yang sopan dan ramah. Lalu bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya ciri bahasa ilmu yang akan dijelaskan oleh Habibah. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri bahasa ilmu. Pertama, bahasa ilmu menyampaikan ilmu. Kedua, bahasa ilmu berbasis pada ilmu. Ketiga, bahasa ilmu menggunakan istilah teknis. Keempat, bahasa ilmu menggunakan kata benda abstrak. Kelima, bahasa ilmu ditulis dengan bahasa baku. Keenam, bahasa ilmu disusun secara logis. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya materi variasi bahasa yang akan dijelaskan oleh Randy. Bahasa Indonesia memiliki berbagai variasi karena penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi saat berkomunikasi. Variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bahasa yang berbeda, digunakan oleh penutur yang berbeda dalam konteks sosial yang beragam. Variasi bahasa memiliki beberapa jenis. Jenis pertama adalah register. Register adalah variasi bahasa berdasarkan bidang atau konteks penggunaan tertentu. Contohnya, bahasa ilmu, bahasa bisnis, bahasa surat kabar, bahasa hukum, dan bahasa kedokteran. Selanjutnya ada jenis dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang menunjukkan ciri kebahasan suatu wilayah atau daerah tertentu. Contohnya, bahasa Jawa Banyumasan berbeda dengan bahasa Jawa Surabaya. Yang ketiga ada sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Contohnya, bahasa gaul yang biasa digunakan oleh remaja berbeda dengan bahasa formal yang digunakan oleh pejabat. Yang terakhir ada idiolek. Idiolek adalah variasi bahasa yang menjadi ciri khas cara berbahasa seseorang secara pribadi. Contohnya, setiap orang punya gaya bicara sendiri seperti pilihan kata atau intonasi khas. Berikutnya materi jenis kata yang akan dijelaskan oleh Aisyah.
Saya akan menjelaskan jenis kata. Yang pertama adalah kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina merupakan kata yang merujuk pada orang, tempat, atau benda. Bisa pula merupakan ide, konsep, atau kualitas. Singkatnya, kata benda adalah nama untuk sesuatu. Kata benda terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata benda konkret atau yang ada wujudnya. Yang kedua, kata benda abstrak atau tidak ada wujudnya. Kata benda berfungsi sebagai S, O, atau pelengkap. Contohnya adalah mahasiswa, skripsi, ketekunan, dan penerjemahan. Yang kedua adalah kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba menunjukkan tindakan, proses, atau keadaan yang dilakukan atau dialami oleh subjek dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah menjelaskan, belajar, mendeskripsikan, dan mendiskusikan. Yang ketiga adalah kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva berfungsi untuk memberikan keterangan atau menjelaskan sifat, keadaan, watak, atau karakteristik dari sebuah kata benda atau kata ganti. Contohnya adalah penting, besar, terlambat, dan signifikan. Yang keempat, kata keterangan. Kata keterangan berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata lain seperti 1. Kata kerja, menjelaskan bagaimana, kapan, atau di mana suatu tindakan dilakukan. Yang kedua, kata sifat, memberi penguatan pada kata sifat suatu. Ketiga, kata keterangan, memberi keterangan pada kata keterangan. Contohnya seperti sedang belajar, sangat besar, dan amat sangat. Sekian materi kita hari ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.